Saudaraku ya, saya mau bicara sedikit, ini jadwal yang luar biasa juga ya. Karena kalau saudara lihat, saya kan udah bertemu juga banyak dengan teman-teman sekerja. Biasanya tanda kutip saudara orang-orang tertentu merasa iri, cemburu, dengki kalau kita ada di hadapan bersama-sama. Saudaraku ya, saya melihat banyak itu. Termasuk waktu saya mengembalakan diri sedikit sebagai manusia, saya kadang-kadang juga ada rasa tidak aman sedikit, tapi tidak banyak, ya. Tapi hari ini saudaraku, kita berada di tempat yang tepat, kita ucapkan Tuhan di tempat yang tepat, amin, untuk maju bersama saudara. Ya, saudara tidak tahu rasanya bagaimana kalau dicemburui, bagaimana diiri hati di dalam pelayanan. Itu juga menyakitkan, ya. Tapi kita tidak bicara itu, dan semua itu saudaraku, itu juga berbicara karakter satan, karakter setan, iblis. Apa yang memenuhi kita, kita akan menjadi seperti itu. Amin. Kalau engkau penuh Roh Kudus, maka karaktermu akan mirip dengan Roh Kudus. Memang Roh Kudus tidak bisa dilihat seperti angin nefes, wah Elohim. Tetapi pernyataan karakter Roh Kudus itu dinyatakan, diimplementasikan, dikeluarkan oleh dirimu. Amin. Tapi pernyataan satanik itu juga dikeluarkan oleh diri. Ada rasa iri, dengki, cemburu, tidak suka, benci. Amin saudaraku. Makanya kita harus senantiasa penuh Roh Kudus dan berpihak kepada Tuhan dan memilih terus menerus untuk Tuhan. Memilih Tuhan terus menerus. Saudaraku bisa memilih Tuhan saat ini ibadah juga, tapi nanti saudara keluar, saudara tidak memilih kepada Tuhan, tidak berpihak kepada Tuhan. Ya, makanya orang kalau Tuhan katakan mengampuni, memaafkan, tidak mau mengampuni, memaafkan, dia mengeraskan hatinya saudaraku. Berarti dia mengeluarkan apa? Karakter satanik melalui dagingnya, melalui jiwanya. Dan kenapa kita tidak memaafkan, mengampuni? Sebenarnya karena bagian-bagian hidup kita ada yang belum dimaafkan dan diampuni. Kalau saudara jujur, kalau saudara sudah memaafkan semua orang, mengampuni, ya mungkin kita musuh sudah ada, ya. Tapi yang buat sakit hati bisa ada, nih. Ya, yang buat tersinggung, marah bisa aja ada. Tetapi disitulah kedewasaan kita. Jadi kemarin kita berbicara, saudaraku, waktu Tuhan berbicara melalui mimpi kepada kita, ya. Ada 18 cara mendengar suara Tuhan, salah satu melalui mimpi. Saya harap saudaraku, kita semua ini siapapun sudah mendengar suara Tuhan. Masih ada yang tanya, Pak, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Ya, salah satu juga melalui firman Tuhan. Di mana bagian-bagian saudara kena, itu tandanya Tuhan berbicara kepadamu. Tapi kalau bagian-bagian saudara belum kena, itu berarti saudara butuh pewahyuan dan butuh mengalami itu. Makanya kalau bagian hidupmu kena, hatimu, jangan saudara tersinggung, marah, kedaginganmu sedang mau dipatahkan Tuhan. Itu tanda Tuhan mencintai, mengasihi kami. Teguran adalah tanda kasih. Katakan bersama saya, teguran adalah tanda kasih. 3, 2, ya. Teguran adalah tanda kasih. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus berfirman dalam kitab Wahyu. Ya, mari kita buka kitab kita hari ini, saudaraku. Firman-Nya mungkin berbeda, akan mendewasakan kita, karena kita ini bukan anak kecil lagi. Hari ini saya tergerak bahwa ini kasih Tuhan yang lagi sedang berdoa, Tuhan kasih firman-Nya. Mari kita buka Lukas pasal 22. Apa yang membuat engkau akan menjadi seperti itu, ya. Lukas pasal 22 ayat saudaraku 3 dan ayat sampai 6, ya. Oke, kita bacakan kasih Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri saudaraku, sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi dalam membacakan firman Tuhan. Mereka bangkit berdiri. Saya baca yang pertama saudaraku. Kalau saudara suka judul, saudaraku, apa yang memenuhi, apakah itu dipenuhi Roh Kudus atau kerasukan atau kesurupan? Do you fulfill by spirit or trance or passes?
apakah kau dipenuhi Roh Kudus atau kesurupan, saudaraku, atau roh yang lain? Yang Lukas pasal yang ke-22 ayat 3. Hari ini saudara firman-Nya untuk mendewasakan kita. Dalam lain situ Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. 3, 2, ya. Lalu pergilah Yudas dari kepala dan kepala awal dari Allah dan menuruni Ayat 5. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya. 3, 2, ya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa seorang. Amin. Silakan duduk bersama. Saudaraku, kata lukon, ya, firman ini kata lukon atau firman yang dari Lukas. Saudaraku, ya, kata lukon itu lebih kurang dituliskan ada 2 versi, tahun 60 sampai 80. Ada tahun 80 sampai 83 Masehi. Saudaraku, itu sebenarnya terlalu penting juga. Yang terpenting bahwa Lukas ini atau Lukon ini adalah murid Yesus dan pernah ada dan hidup. Amin. Sekalipun tahunnya itu penting, saudara. Nah, itu judulnya tadi kalau sudah mau apakah itu dipenuhi Roh Kudus atau kerasukan atau kesurupan. Do you fulfill by Holy Spirit, by Spirit, or friends, or persist, atau dirasuki? Saudaraku, kata kepenuhan Roh Kudus itu sama dengan maknanya sebenarnya kerasukan atau disurupi. Cuma tidak enak saya berkata pada saudara, sudah kerasukan Roh Kudus kah saudara? Karena kalau kerasukan itu bahasa untuk klinik, untuk ilmu kesurupan di saudara kami. Nah, itulah sebabnya pertanyaannya, apakah kamu sudah penuh Roh Kudus? Pak, penuh Roh Kudus itu apa? Penuh Roh Kudus itu, saudaraku, orang yang mengalami penuh Roh Kudus dengan tanda berkata-kata bahasa roh. Dibaptis air, saudaraku, adalah awal tanda pertobatan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dibaptis Roh Kudus di mana hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan atau karunia-karunia Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu bisa saudaraku terus-menerus berkali-kali, karena ketika kita nyembah memakai bahasa itu, karena tanda kepenuhan Roh Kudus itu harus berkata-kata bahasa roh. Saudara jangan punya pendapat lama lagi, pendapat-pendapat orang tertentu. Kepenuhan Roh Kudus tidak dinilai, tidak ditanda bahasa roh. Siapa yang bilang? Alkitab memberi contoh itu, saudara, bahwa orang tanda kepenuhan Roh Kudus itu dengan berkata-kata bahasa roh. Orang perjanjian lama aja waktu penuh Roh Kudus, saudaraku, dia bahasa roh dulu kepenuhan, baru dia bernubuat, lalu roh itu diangkat. Bedanya perjanjian lama Roh Kudus dicurahkan, diangkat lagi ke surga, tapi perjanjian baru Roh Kudus menetap di dalam diri kita. Amin. Nah, tidak ada saudaraku tafsiran yang mengatakan bahwa orang penuh Roh Kudus tidak bahasa roh. Kalau ada yang demikian, itu pendapat dirimu sendiri. Amin. Karena Kisah Rasul pasal 2, 3, 1, 2, 3 dan 4, lalu mereka berkata-kata melalui roh itu sesuai dengan bahasa yang diberikan roh itu. Itu saya tidak menafsir, itu saya menyatakan ayat. Amin. Jelas, saudara. Maka saudara, kalau tidak jelas tentang kepenuhan Roh Kudus, imanmu tidak terlalu bertumbuh dengan baik. Sudah berpuluh-puluh tahun datang pada Tuhan, tapi tentang kepenuhan Roh Kudus berkata-kata bahasa roh aja tidak jelas, apalagi namanya gereja gini. Tidak ada tafsirannya dimanapun, saudaraku. Dalam perjanjian baru ini, orang yang penuh Roh Kudus tidak berkata-kata bahasa roh. Sebagai contohnya kita lihat kebenarannya. Saya tidak menafsir, saya mengatakan yang sebenarnya saja, tidak menafsirnya. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Saudara lihat, saya tidak menafsir. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jelas. Amin. Karena ada gereja-gereja tertentu, saudara, menganggap
Iskariot ini juga mungkin dekat juga dari kampung Marta, ya, Magdalena. Nah, orang Yahudi itu hebat, namanya itu juga menggambarkan dari mana dia. Yudas Iskariot, artinya dari kampung yang bernama Iskariot atau keluarga Iskariot, saudara, ya, sampai hari ini juga. Nah, kata nama Yudas itu juga bagus, artinya penyembahan juga, sama dengan seperti Yehuda. Kata Yudas itu pujian, penyembahan, dan doa atau syukur. Tapi sayang, saudara, karakter orangnya tidak seperti namanya. Maka dalam ayat-ayat lain dalam Perjanjian Lama, sesuai dengan namanya demikianlah orangnya. Itu jelas ada dalam Alkitab. Jadi tujuan papa mama orang Yahudi memberi nama yang indah bernafaskan Allah, Hana. H itu head begini, head Ibrani. Pagar tidak langsung head. Hana yang baik hati. Siapa yang baik hati? Allah. Jadi orang yang bernama Hana, seorang ibu, adalah orang ibu yang baik hati. Itu maksudnya seperti Allah yang baik hati. Nah, ini beda, saudara. Maka masuklah iblis. Beberapa kali di Alkitab ditinjau, saudara kasih Kristus. Lalu dia kerasukan iblis. Lalu masuklah iblis kepadanya. Lalu Yesus berkata, lakukanlah apa yang kau lakukan, iblis. Ada ulangan-ulangan begitu. Maka masuklah iblis. Ini tidak main-main. Ini yang disebut kerasukan. Kenapa? Ini yang disebut trans. Karena yang masuk dalam Yudas adalah iblis. Saudara lihat, Efesus berkata pemerintah ini iblis yang memerintah. Lalu penguasa. Lalu apa? Penghulu roh-roh jahat yang gelap. Lalu roh-roh jahat di udara. Pemerintah, penguasa, penghulu roh kegelapan, baru roh-roh jahat di udara. Mana presidennya iblis? Presidennya situ pemerintah, tapi tidak bermakna kepada pemerintahan kita ini. Di dalam dunia roh itu ada pemerintahan Allah, alam roh Allah, dan pemerintahan iblis, dunia roh iblis. Perbedaannya, orang yang berada dalam dunia roh Allah bisa merebut orang yang ada dalam dunia roh iblis. Itu perbedaan. Orang yang dalam dunia roh Allah, dunia roh kudus, dia bisa merebut orang-orang yang berada dalam dunia iblis. Tapi sebenarnya orang dalam dunia iblis tidak bisa merebut orang-orang dalam dunia roh Allah. Kalau orang itu hidup dalam kesucian dan kebenaran, tidak ada celah. Kalau ada celah dalam hidupmu, saudara disantet pasti kena. Tapi kalau tidak ada celah, mau bagaimanapun orang santet, saudara tidak akan bisa kena. Pertanyaannya, apakah orang penuh Roh Kudus bisa kerasukan? Bisa. Karena setiap saat saya memilih Allah untuk saya. Katakan saya memilih Allah. 3, 2, iya. Katakan bersama saya memilih Tuhan Yesus. Katakan dengan kuat dan mantap, saya memilih Tuhan Yesus. Saya memilih Tuhan Yesus. Setiap saat. Makanya saudaraku, orang penuh Roh Kudus itu bukan kerasukan. Orang kerasukan itu tidak penuh Roh Kudus. Mengapa dia begitu? Mengapa iblis bisa masuk dalam Yudas? 12 muridnya, ada satu yang menjadi betrayer, pengkhianat. Apakah Tuhan Yesus kasih waktu kesempatan dia bertobat? Tuhan Yesus berkali-kali, kalau kita baca kitab suci, memberikan Yudas untuk bertobat. Namun Yudas memilih tidak mau bertobat. 12 saudaraku, satu jadi pengkhianat. Seperberapanya dari 12 itu satu itu. Saudara lihat, mengapa dia bisa kerasukan? Mengapa dia bisa trans? Karena jelas Alkitab menyatakan, baca di saudara latar belakang yang lain, Yudas itu Tuhan Yesus jadikan sebagai bendahara pelayanannya. Dan seringkali dia mencuri keuangan pelayanan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Ya, Tuhan Yesus tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus